balik lagi sama kita. Aku ini, Aku Nuy. dan di video kali ini kita mau ngapain nih, Nuy? Kita akan ngasih tips and trick buat pemula yang Untuk pakai soft soft lens. Nanti juga di video bakalan ada langsung praktek cara pakai soft lens dan cara ngelepas soft lens. Terus kita juga ngasih tips cara milih soft lens, cara merawat gitu-gitu, pokoknya lengkap banget. Karena memang sebenarnya disclaimer nih, aku tuh masih pertama kali banget belum pernah pakai soft lens, Nuy. Tapi sedangkan aku udah pakai dari zaman kuliah, aku udah sering banget pakai soft lens. Udah, mohon maaf nih, saya sudah expert gitu ya, per soft lensan ini. Yang paling pertama, apa dulu nih? Kita bakalan bahas dulu soal soft lens gitu ya. Jadi soft lens itu kita kan tahu itu mata ya, langsung dipakai ke mata. ke organ gitu ya. Ke organ. Kita sebelumnya harus tahu dulu kalian tuh emang pakai soft lens itu buat apa? Kebutuhannya gitu, ya. Emang butuh karena mata kalian minus, gak bisa melihat gitu ya, capek pakai kacamata aja. Bilor gitu. Bilor gitu ya. Atau emang cuma buat gaya-gayaan aja gitu. Nah, kalau kita emang kebutuhan, kadang kita harus tahu dulu, harus dipasin nih minusnya. Nah, biasanya misalkan minus kalian tuh 3 nih, misalkan ya. Kalau kalian pakai soft lens 3 juga, itu tuh bakalan keterangan gitu, kayak jadi jauh lebih tinggi minusnya. Soalnya si lensanya langsung nempel ke mata. Jadi misalkan kalau kalian minusnya 3, turunin si angka minusnya. Jadi 2. Jadi 2,5. Oh, 2,5. Jadi turunan setengah ya. Iya, supaya itu tuh nantinya pas gitu. Soalnya kadang kalau soft lens itu minus 3 di soft lens sama minus 3 kita pakai kacamata beda. itu tuh jauh gitu. Si minusnya tuh jauh lebih lebih tinggi di soft lens. Jadi kalau soft lens tuh coba kalian turunin dikit setengah gitu. Sedangkan kalau misalkan buat gaya-gayaan aja ya kalian bisa pilih yang normal. Terus beberapa catatan kalau misalkan mau pakai soft lens itu kalian jangan lebih dari 8 jam. Udah paling mentok banget 8 jam. Misalkan kalian ada acara dari pagi sampai malam, please itu kalau udah 8 jam mending copot gitu. Jadi tipsnya adalah kalian bawa si tempat soft lens sama air soft lensnya ke mana-mana. Misalkan kalau misalkan kalian dipakai kuliah, kalau kuliah kan mungkin pagi sampai sore. Tapi abis itu kalian misalkan mau hangout, ya kalau bisa kalian udah bekal gitu, dibekal si tempatnya, si airnya, supaya nanti kalian ganti pakai kacamata. Itu kalau misalkan kalian minus. Kalau nggak minus ya udah copot aja. Berarti kan tadi nggak boleh pakai 8 jam ya. Juga kita nggak boleh pakai tidur. Iya, nggak boleh juga gitu. 8 aja, di atas 8 jam aja nggak boleh gitu, apalagi dipakai tidur. Emang akibatnya apa sih kalau kita pakai tidur? Biasanya tuh kan soft lens itu ya, jam. kita tuh nutup mata kita kan, nutup si bulatan mata kita, otomatis ngebuat mata kita tuh kering. Biasanya kan kalau kita ngedip gini ada cairan mata ya yang bikin mata kita tetap lembab. Kalau misalkan terlalu lama nanti bakalan bikin mata kering. Kalau misalkan matanya kering itu gampang kena debu. Kalau udah kena debu nanti bisa jadi iritasi. Dan iritasi itu jangan dianggap sepele, Nuy. Mungkin kalau ada beberapa orang yang iritasi cuma gatal-gatal doang. Ada juga orang yang iritasi sampai kenapa-napa gitu, harus ke dokter atau kayak gimana. Iya, dia tuh kasusnya salah satu artis ya. Kita tidak sebutkan siapa, tapi ada. Dia pun gara-gara keseringan pakai soft lens dan akhirnya sampai detik ini dia nggak boleh pakai soft lens lagi. Iya, makanya. Jadi menurut aku mungkin misalkan kalian bilang kayak aku pakai soft lens di atas 8 jam gak kenapa-napa kok. Ya belum, jangan kayak gitu karena kita nggak tahu kamu tuh bisa kenanya kapan gitu. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar harus sedisiplin mungkin kalau pakai soft lens. Terus yang kedua, perhatiin juga kebersihan soft lensnya. Kalau bisa diganti terus sesering mungkin ganti. Misalkan kamu dalam 1 minggu ini kan soft lens tuh dikasih tempat gini kan. Nah, kayak di tempat kayak gini. Ya, kalau misalkan kalian dalam 1 minggu tuh nggak pakai soft lens, otomatis ada air soft lensnya kan? Iya. Itu tuh sebisa mungkin diganti gitu. Airnya. Seminggunya misalkan diganti 3 kali kayak gitu. Walaupun kalian nggak make, harus tetap diganti karena kita nggak tahu apakah ada bakterinya atau enggak di si air soft lens itu. Gitu. Itu harus dibersihin. Terus kedua, kalian juga harus bersihin si case-nya. Ini. Iya, kalian bisa bersihinnya ya bersihin biasa aja pakai sabun kayak gitu. Terus yang ketiga, kalian juga bisa cara ngebersihin soft lens itu. Kalian kan nanti air soft lens dimasukin ke sini, udah ada soft lensnya. Kalian masukin ke apa ya namanya, baskomnya, mangkok gitu ya. Mangkok. Ada air hangat. Kalian dimasukinnya direndam Sama soft lensnya. Kan soft lensnya di dalam ditutupin. Oh, ininya doang berarti ya? Iya, ininya doang dicelupin ke air panas kayak gitu. Nanti tunggu beberapa saat,
dibawa lagi kayak gitu. Itu buat ngebersihin. Jadi sesering mungkin ngebersihin soft lens kalian. Terus aku pernah waktu itu ngeliat di instastorynya siapa, aku lupa, kayaknya selebgram gitu. Dia itu sama asistennya si air soft lens itu diganti sama air biasa. Dan itu botol. Iya. Dan itu tuh nggak boleh. Karena kalau misalkan air soft lens kayak gini tuh punya kandungan tertentu gitu. Aku juga kurang tahu kalau kandungan di dalam air soft lens kayak gimana. Tapi salah satunya adalah lubrikan. Jadi yang bikin mata kita tuh lumas ya. Kayak gitu. Tetap apa ya? Tetap lembab, basah gitu ya. Jadi beda sama air gitu. Dan udah jelas kalau ini tuh nggak ada bakterinya. Kalau air sekarang kita air keran ada bakterinya gitu. Iya, Kebayang betul. itu mau dipakai di mata. Jadi catatan kalau misalkan air soft lens itu nggak boleh diganti pakai air yang lain. Mau diganti jadi air tetes mata, mau jadi itu nggak boleh, harus benar-benar air soft lens kayak gini. Terus catatan lagi, kadang orang lain pakai air soft lens kayak gini buat tetes mata soft lens. Langsung diginiin gitu. Iya. Nah, catatan lagi, air soft lens sama air tetes mata soft lens itu beda, nggak bisa dipakai dijadiin dua kegunaan. Kecuali ada juga beberapa air soft lens yang punya keterangan bisa buat tetes mata juga. Coba aku gitu. lihat, ini nggak ada sih. Iya, coba. Tidak ada. Iya, nggak ada kan. Jadi ada beberapa, ini bukan termasuk ya, yang bisa di keterangannya itu bisa buat tetes mata juga. Kalau yang kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau di tulisannya nggak ada, cukup dijadiin air rendaman soft lens doang. Jangan dijadiin tetes mata. Jadi tempat berenang si soft lensnya ya? Iya, tempat berenang si soft lensnya. Jadi kalian bisa beli tetes mata soft lens di produk yang berbeda kayak gitu. Karena biasanya kecil-kecil gitu loh, kayak tetes mata biasa. Kayak gitu. Terus ini juga ya untuk pemilihan soft lens, karena Nui sebelumnya nanya kan mau beli soft lens di mana. Sekarang tuh kalian tuh bisa dapetin soft lens tuh di mana. Jadi e-commerce pun kalau kalian ngetik soft lens keluar banyak banget. Ini kalian sama kayak kita milih skincare Nui. Ada yang ori, ada yang KW. Hati-hati aja ya. Hati-hati. Nah, soft lens itu yang aku tahu gitu ya, harus ada izin dari Kementerian Kesehatannya, izin edarnya. Nah, jadi nggak bisa beli sembarangan ya? Nggak bisa beli sembarangan. Ada beberapa soft lens yang ternyata belum punya izin edarnya. Kayak semacam mungkin dulu Vocalour. Oh iya. Itu kan brand make up, tapi belum ada BPOM kan. Pas masuk di sini awal-awal dulu ya, udah BPOM ya. Nah, sama kayak gitu. Soft lens juga ada misalkan dari Cina masuk ke sini belum ada izin edarnya. Sedangkan kita kan nggak tahu, maksudnya apa ya, cara pembuatannya mungkin aja beda gitu, standar betul. Di Indonesia sama di luar. Standar di luar kayak gitu. Jadi harus ada izin Kemenkesnya. Kalau nggak salah ini juga ada, ini baru deh kayaknya. Ini Nui baru ya? Nggak tahu. Kan saya bego, Bu. Oh iya, ini kan Nui beli baru. Terus aku merekomendasikan salah satu Star Seller apa Shopee Mall? Star Seller. Dan kalian bisa lihat nih di sini nih. Kemenkes. Deketin aja kali. Iya, nih. Nah, di sini ada tulisan Kemenkes RI, ya kan? Dan ada nomor Kementerian Kesehatannya, izin edarnya. Nih kamu lihat sendiri, ya kan? Jadi kalian harus nyari soft lens yang ada izin edarnya gitu. Terus nih masalahnya kalau kamu pas searching soft lens, harganya kayak gimana yang kamu temuin? Banyak sih, berbagai macam ya. Bahkan yang range 20.000 juga ada, Lin. Aku tuh nggak tahu ya, tapi menurut aku untuk ukuran soft lens yang dipakai di mata dan bisa untuk beberapa bulan, harga 20.000 tuh menurut aku nggak make sense. Nggak make sense, gitu. Takut sih beneran semua. Iya, kayak gitu. Maksudnya 20.000 coy di soft lens. Jadi kalau bisa cari yang emang, karena kalau aku lihat-lihat yang emang ada Kemenkesnya, harganya tuh pasti di range 100 ribuan, Nui. Karena udah dapet izin. Iya, udah ya, seenggaknya pengmurah-murahnya ada 80 ribu. Sama gitu. administrasi ya istilahnya. Gitu. Jadi jangan maksain untuk beli yang 20 ribuan karena kita nggak tahu gitu. Kalaupun lebih baik ambil aman gitu. Cari aman aja untuk beli soft lens yang harganya tuh agak make sense gitu. Jangan yang 20 ribu. Kalau emang pengen banget beli soft lens pakai soft lens, mending nabung dulu deh buat beli yang jelas kayak gitu. Terus ini juga catatan, Nui. Terkadang soft lens suka ada tulisan dipakai buat 6 bulan, ada yang dipakai buat 3 bulan. Itu harus bener dipakai segitu gitu, jangan lebih. Kenapa tuh? Karena kan soft lens itu dipakai di mata, kita nggak tahu udah terakumulasi bakteri yang ada di situ berapa. Iya, benar-benar. Dan mungkin nanti kualitasnya kalau semakin lama juga semakin nggak enak untuk dipakai. Jadi harus ikutin aja ya instruksi yang ada di si soft lensnya, dan beli soft lens di tempat-tempat yang terpercaya kayak gitu. Oke, langsung aja sekarang kita bakalan nunjukin cara pasang sama lepas soft lensnya. Saya deg-degan. Iya, dan kamu pakai
soft lens yang diameter berapa nih? Aku kan nanya sama Rini nih, katanya sih bola mata hitam aku tuh lebih gede dari Rini. Rini tuh nyaranin ukuran 14,5 mm. Iya. Jadi kalau kalian sebenarnya 14,5 tuh udah ukuran yang paling standar gitu nih. Jadi mau bola mata kalian agak gede atau kecil kayak aku, bukan bola mata apa sih yang hitam gitu loh. Bola mata warna hitam kita nih. Biji mata. Itu tuh pupil. Kalau 14,5 tuh adalah standarnya. Standar. Jadi kalau misalkan kalian baru coba dan kalian bingung mau ukuran berapa, paling banter tuh di 14,5 gitu. Jadi nanti ketika kalian 14,5, kalaupun pupil mata kalian yang warna hitam itu lebih kecil, ketutupan gitu, tetap pas gitu. Terus kalau yang agak gede, kalau 14,5 tetap juga pas gitu. Jadi kalau misalkan kalian pertama kali aduh bingung mau yang berapa, jadi pilih yang 14,5 dulu. Tapi ternyata kalau misalkan udah dicoba, ternyata kegedean nih gitu ya. Ini kalau kalian lihat ya, bola mata hitam aku tuh nggak segede ini, aslinya lebih kecil, dan aku bisa pakai di ukuran yang 14,2. Turun. Tapi kalau aku pakai 14,5 juga bisa gitu. Jadi amannya kalian beli yang 14,5 dulu. Nanti kalian bisa menyesuaikan lagi. Kalau udah cobain kan kalian bisa menyesuaikan, karena nggak mungkin juga kalian mengukur diameter ini kalian, mata kalian gitu. Jadi amannya 14,5 dulu. Gitu. Sama gini nih Rin, aku tuh kan awal-awal sempet nanyarin pilihin soft lens tapi jangan yang jamet sebenarnya. Apa sih yang membuat soft lens terlihat jamet? Jametnya kayak gimana? Kita insert fotonya. Nih, kayak begitu. Yang bikin kayak, mohon maaf ini kayak aduh gimana gitu. Gitu. Biasanya yang menurut aku bikin agak jamet itu adalah soft lens itu ada ringnya. Ringnya, jadi itu kayak buletan di luar loh, di luar gitu. Si soft lensnya. Iya kayak gitu. Nih kalau sekarang aku udah pakai itu nggak ada buletan luar, biasanya ring itu kan warna hitam ya. Nih kalian di ujung-ujungnya tuh nggak ada hitamnya kan. Nah itu tuh yang nggak ada ringnya. Biasanya kalau nggak ada ring tuh nggak ada kesan jamet. Karena kalau yang ada ringnya bikin kesan mata kita tuh makin gede. Jadi yang kayak bener-bener doll banget gitu loh. Nah itu mungkin kalau kalian pengen yang natural, cari yang nggak ada ringnya ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen bikin efek yang doll, Barbie, boneka, bisa kayak boleh. Gitu. Itu mah emang cosplay mangga. Iya, mangga kayak gitu. Terus menurut aku ya kalau kalian pakai soft lens warna hitam, bener-bener hitam, itu malah bukan natural menurut aku. Malah gimana? Hitamnya tuh malah jadi kayak fake gitu, bukan hitam kita mungkin. Karena sebenarnya mata kita pun nggak hitam kan, agak coklat gitu. Mungkin kalau mau natural kalian bisa belinya yang agak coklat. Tapi coklatnya bukan coklat terang gitu, supaya pas dipakai itu ada kesan itu tuh mata asli, tapi bukan yang hitam yang plek hitam gitu loh. Nah terus karena aku tidak tahu, aku nanyarin, aku kan baru pemula nih, cara pilih warna yang buat pemula gimana gitu sih? Ya. Nah menurut aku ya dari pengalaman aku nyobain soft lens gitu ya, yang paling cocok, yang paling menurut aku tuh bakalan cocok di semua jenis kulit, karena tetap aja ya warna kulit tuh mempengaruhi kita pakai soft lens gitu. Misalkan kita warna kulit kita sawo matang, pakai soft lens warna biru nggak masuk ya, angger gitu ya. Nah yang paling masuk ke semua jenis kulit itu ya, ke semua orang, menurut aku warna coklat atau enggak warna abu. Tapi abunya juga bukan abu terang, tapi dark grey gitu loh. Jadi kayak ada kesan-kesan itu mata asli gitu. Jadi sekarang kita bakalan langsung aja, ini sebenarnya agak deg-degan ya. Tapi bakalan aku cobain dulu. Aku akan ngasih tahu cara ngelepas soft lensnya, karena ini aku udah dilepas ya. Masih dipakai. Karena saya itu minus ya. Jadi kalau misalkan dari tadi nggak pakai soft lens, aku nggak bisa ngeliat muka aku sendiri. Nah ini sekarang aku buka tempatnya, case-nya. Kalau ini air dulu? Iya, dikasih air. Terus pakai air ini. Kalau misalkan buat air yang kayak gini, menurut aku dari semua jenis dan merek yang aku pakai sama-sama aja. Cuman yang aku pakai nih yang Biotrue ini, dia tuh kayak harganya tuh agak lumayan dibanding sama yang gini nih. Ini yang apa namanya teh? Polylab ya. Yang Polylab atau enggak A+, ada kan yang kayak gitu. Itu jauh lebih mahal karena itu bisa buat mata yang sensitif. Kelebihannya itu gitu. Karena ada loh orang yang pakai soft lens malah jadi perih. Airnya teh bikin perih. Ya saya deg-degan gitu. Ini airnya gimana nih yang ini? Nah, jadi kalian kalau misalkan matanya sensitif bisa pakai yang ini gitu. Sebenarnya mata aku nggak sensitif, tapi aku penasaran waktu itu, jadi ya udah gitu. Tapi udah cocok gitu ya? Iya, tapi udah cocok, jadi sekalian aja. Tambah karena aku pakai soft lens agak sering, jadi aku butuh yang gede gitu, jadi langsung gede gitu. Nah terus kita masukin aja ke sini. Dan kalian kalau mau ngerendam soft lens ya jangan pelit, jangan dangkal. Jadi penuhin aja, biarkan dia tenggelam. Biarkan dia tenggelam. Kita bakalan nunjukin cara lepas soft lens. Ini udah dikasih air.
kalian siapin kaca ya. Tapi aku kayaknya nggak perlu kaca. Aku perlu. Iya, kamu perlu kaca ya. Di sebelah sini nih. Oke. Nanti ya kita lihat dulu aku. Ini kalian tinggal lihat ke depan. Kalau misalkan pakai soft lens, untuk pertama kali pasti kita agak ngedip-ngedip gitu ya, kayak aduh takut gitu ya. Tapi coba biasain mata kalian teh nggak takut gitu pas kita ngeginiin teh nggak ngedip gitu. Gua kayak mau nyongkel mata, Iya. Bu. Mohon maaf. Oh ya, kalian tahu nggak sih ada alatnya? Tapi Yang warna putih kan? Iya, tapi menurut aku lebih suka pakai tangan. Jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian pakai alatnya karena aku juga nggak ada gitu. Tapi menurut aku kalau pakai tangan tuh kita lebih bisa ngontrol kekuatan tangan kita, ngerti nggak sih? Karena itu kan lemah tangan, atau iya, itu kan tangan kita sendiri, kita ngerasain sendiri gitu. Kalau misalkan pakai colokan iya, kayak gitu. Jadi menurut aku lebih aman kita pakai tangan, dengan catatan harus cuci tangan dulu. Udah bersih Gitu ya, harus banget. Nih kalau misalkan kalian ngebuka ya, ngelepas soft lens, kalian tinggal gini aja teorinya dulu ya. Kalian tinggal tarik ini mata satu di tengah ya, pakai jari tengah. Terus kita cubit nih, kayak truk diambil gitu. Oke. Nih aku tunjukin ke kalian Sekarang mah ya. oke dulu aja. Ini kan kita